Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terlihat di layar atau terlalu kecil ya? Terlalu kecil, Pak. Belum Oke. lebar, belum zoom. Kalau Mungkin di ini, Pak. Di apa, Pak? Nah, ya, udah. sudah, Pak. Aman, Pak. Ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Bapak Ibu peserta pelatihan penyelia halal dan uh, panitia dari Halal Institute, Pak Usep dan Mbak Rifa yang kami hormati. Uh, Nanti proses atau skema pelatihan kita selama satu sesi ini kita banyak diskusi, sehingga kalau ada yang ditanyakan, itu langsung bisa raise hand atau bisa langsung open mic ya, agar kita lebih banyak mendiskusikan apa yang ada di dalam hal-hal terkait dengan halal dan haram dari sekitar kita, khususnya kalau MBG berarti ya menu-menu yang ada di dalam SPPG ya. Baik, Bapak Ibu semua, eh, ada satu kaedah umum ya di dalam halal haram ini, yaitu al aslu fil asya al ibahah malam yakum dalilun ala tahrimiha al alal hurmah, bahwa hukum asal dari segala sesuatu yang diciptakan Allah di muka bumi ini, jika ada kemanfaatannya, maka itu adalah mubah atau halal untuk dikonsumsi. Ah, Selama belum ada dalil yang mengharamkan. Jadi, sesuatu yang haram itu sangat sedikit di yang ada di muka bumi ini. Yang banyak adalah halal. Pertanyaannya, mengapa kok sertifikasi halal uh, yang membutuhkan undang-undang, membutuhkan peraturan yang rigid, kemudian melibatkan banyak pihak, dan tentunya butuh pembiayaan yang besar. Kok tidak sertifikasi haram saja? Jadi yang dilabelin bukan halalnya, karena kalau dilabelin halal itu butuh banyak yang dilabelin. Nah, cukup haram yang sedikit aja. Mungkin kriteria haram ya paling nggak sampai 10 ya, standar haram itu ya. Nah, tetapi yang kita lakukan di sini kan untuk penjaminan suatu kehalal produk ya, penjaminan bahwa produk itu halal. Maka yang kita telusuri, kita yakinkan bahwa kepada konsumen itu ialah bahwa benar produk kita adalah halal. Maka perlu ada proses telusur untuk meyakinkan, untuk menjamin bahwa produk itu mulai dari bahan yang digunakan, baik itu bahannya bahan pokok, Kenapa, Mbak? kemudian Mbak, bahan buahnya bahan tambahan, eh, bahan penolong, itu semua mempunyai sertifikat halal atau label halal. Kemudian dalam prosesnya itu tidak ada kontaminasi dengan yang haram, serta ada sistem yang menjamin bahwa mulai dari hulu sampai hilir, mulai dari eh, bahan yang kita datangkan, kita beli, kemudian proses distribusi produk kita, itu benar-benar eh, menjamin bahwa semuanya itu sesuai dengan standar halal. Nah, maka dalam selama belum ada eh, BPJBH, MUI kan dulu sudah melakukan hal itu sejak lama ya, sejak tahun 80-an. Nah, itu berpedoman pada satu hadis, al halalu innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun
wa bainahuma umur mustabihat, bahwa segala sesuatu produk yang itu jelas-jelas halal maka tidak perlu disertifikasi halal. Contohnya apa? Seperti produk ikan tanpa olahan. Ini ya, tanpa olahan. Kemudian produk sayur-sayuran, kemudian tanam-tanaman, produk nabati tanpa ada proses, tanpa ada olahan, tanpa ada bahan tambahan lainnya, dan produk mineral yang tanpa olahan itu tidak perlu disertifikasi halal. Maka sejatinya nggak perlu padi atau beras yang dijadikan sebagai bahan di SPBG itu nggak perlu disertifikasi halal selama belum ada olahan dengan bahan tambahan lainnya. Tetapi kadang-kadang di suatu industri yang besar itu mempersyaratkan semua bahan itu harus bersertifikat halal dan itu yang masuk di sistem si halal. Ini yang problem di situ. Eh, Sebaliknya, wa innal harama bayyinun, sesungguhnya yang jelas-jelas haram, ya itu nggak perlu diproses di sertifikasi halal. Contoh misalnya produk yang di situ ada enzim atau bahan turunan dari babi, kemudian anjing dan yang lainnya, ya udah nggak usah diteruskan di proses sertifikasi. Wa bainahuma umur mustabihah. Ya, antara yang halal yang haram itu banyak sekali yang samar-samar. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Sebagian besar manusia itu nggak mengetahui. Bahkan kami para ulama di MUI, para kiai-kiai itu juga nggak paham uh, secara pasti apakah apakah produk ini halal atau haram. Karena mungkin ya di sana ingredientnya itu kan dengan bahasa-bahasa yang kimiawi, bahasa yang lainnya. Itu kan bukan spesifikasi para kiai. Itu eh, cocoknya, lebih pasnya adalah para auditor halal yang mempunyai background industri pangan dan yang lainnya. Bapak Ibu semua, eh, ada pertanyaan ini. Ini kita diskusikan. Saya yakin Bapak Ibu ada yang sudah banyak membaca atau mungkin bahkan lulusan pesantren ada ya. Pertanyaannya, uh, mengapa produk yang kita proses yang kita jual itu haram? Ah, Siapa yang bisa ngasih komentar? Silakan Pak Asman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam izin ya. izin Pak Yai, Ya, terkait dengan yang disampaikan Pak Yai tadi, eh, sesuatu yang dikatakan haram apabila satu produk tersebut dilarang atau tidak boleh dikonsumsi, itu bahasanya yang pertama. Namun kalau yang dikatakan yang halal di sini yaitu apabila suatu produk itu memang sudah jelas tidak bercampur, Ustaz. Artinya barang itu memang murni yang tidak diharamkan. Mungkin itu pendapat saya, Ustaz. Izin. oh ya. Pertanyaannya lebih spesifik Pak. Mengapa produk itu haram atau mengapa bahan itu dilarang untuk dikonsumsi? Nah, Izin, Ustaz, agak kurang ini tadi kurang kurang jelas. Saya ulangi kurang lagi. jelas. Mengapa produk atau bahan suatu produk itu haram atau dilarang untuk digunakan atau dilarang untuk dikonsumsi? Dilarang untuk dikonsumsi. Hmm. Kemungkinan itu ada uh, mengandung unsur haramnya dan tidak halal dan mengandung hal yang diharamkan dan tidak baik. Mungkin itu pendapat saya. Iya, pertanyaannya, kenapa diharamkan? Itu loh. Kenapa suatu zat atau produk itu haram?
untuk digunakan, haram untuk dikonsumsi. Nah, kenapa haram? Pertama, pertama karena mudaratnya, kedua karena memang dilarang itu Ustaz, menurut agama Islam. Iya, Mungkin itu. dilarang itu kan ada sebabnya, Pak. Ya, Kenapa kita dilarang menyeberang jalan? Karena membahayakan tadi. Ah, itu. Satu, karena membahayakan. ya. Catat itu ya, semua segala sesuatu yang membahayakan itu dilarang untuk dikonsumsi. La dororo wala diror. Dilarang mencelakai orang, mencelakai diri sendiri dan mencelakai orang. Itu satu kaedah yang umum ya. Maka segala produk atau bahan yang bisa membahayakan terhadap kesehatan jiwa, kesehatan akal itu dilarang untuk dilakukan, dilarang untuk dikonsumsi. Nah, ini kan isu-isu yang hangat selama akhir-akhir ini di MBG ya. Ah, banyak keracunan, meskipun itu kan nggak sampai 1% secara total, tetapi itu kan setiap satu jiwa itu kan ada pertanggungjawaban. Nah, baik Pak Asman tadi memulai dengan satu hal titik poin yang pertama, kenapa produk itu diharamkan atau bahan itu dilarang untuk digunakan di produk halal karena membahayakan. Yang kedua, silakan. Ada yang open mic tadi? Ngapunten Pak, untuk yang Oke, kedua mungkin barang yang diharamkan itu karena najis atau terkena najis, seperti darah atau najis makanan yang terkena najis. atau mutanajis. Ah, betul. Segala produk, segala bahan yang najis, mengandung najis, atau terkontaminasi najis, maka itu tidak boleh digunakan, tidak boleh dikonsumsi. Ah, najis itu apa saja? Darah mungkin Ustadz, Darah, oke. terus terkena seperti eh, air seni gitu, Oke, air kencing ya, air kencing. kencing, Hmm. mungkin kotoran, Kotoran, oke, ya, kotoran hewan ya, kotoran hewan. atau kotoran manusia. Apa lagi? Terus kita tenang. Eh, Ulun ini disuruh isi ini nah, Paules. Suruh Belum, belum, isi Pak. ini. Belum, Bu. Belum, Bu. Tapi Belum, Bu. ulun apa namanya isi. Pakai bahasa Indonesia, Bu ya. Oke, eh, sepanjang bacaan saya di dalam Al-Quran maupun di hadis, eh, kalau di hadis mungkin ada, kalau di dalam Al-Quran itu belum ada yang menyebutkan bahwa sesuatu yang najis itu haram untuk dikonsumsi. Secara zahir ya, secara lafaz yang bisa dipahami secara zahir atau nas. Yang ada mungkin dilalatul lafzi, batasannya adalah tafsir ya. Uh, yang ada adalah ada dua ayat ya. Yang pertama di Al-An'am, yang kedua di Al-Maidah. Di Al-An'am itu menyebutkan bahwa katakan wahai Muhammad, tidak ada yang saya temui di dalam ciptaan Tuhan itu yang haram. Kecuali apa? Illa ayyaku namaitatan. Kecuali dia bangkai. Nah, pertama itu bangkai. Nah, bangkai itu apa saja? Jenis bangkai yang kita tahu kalau bahasa Jawa bangkai itu batang ya. Batang itu yang mati tanpa disembelih ya. Mati digigit hewan. Nah, itu adalah bangkai. Nah, tapi di sana kan banyak ya di dalam ayat yang lain yang disebut bangkai atau tidak boleh makan hewan yang matinya dipukul kepalanya atau mati dicekik atau matinya ketabrak ataunya mati hewan itu jatuh dari tempat yang tinggi atau matinya ditusuk ya seperti di salah satu daerah yang penyembelihannya dengan ditusuk gitu anggota badannya. Atau dalam ketetapan fatwa mati disembelihnya itu tidak sesuai dengan standar penyembelihan. Nah, itu kategori bangkai. Illa an yaku,
illa an yakuna maitatan au daman masfuhan, atau darah yang mengalir, darah yang dialirkan. Itu juga haram untuk dikonsumsi. Contoh misalnya penyembelihan hewan RPH itu darahnya dikumpulkan, kemudian diolah menjadi suatu produk makanan. Nah, itu jelas-jelas haram ya karena dia damam masfuhan. Kalau darahnya itu masuk dalam daging, contoh ikan itu ya. Ikan itu kalau tanpa kita sembelih itu tetap halal ya untuk dikonsumsi ya. Tanpa dipotong ikannya kemudian langsung dibakar, nah itu eh, halal karena ada satu pengecualian di situ ya, yaitu ikan dan belalang. Kedua jenis hewan ini eh, hidup dan matinya, bangkainya itu juga halal dikonsumsi selama tidak membahayakan. Yang ketiga, aulah khinzirin atau daging babi. Di sini diibaratkan dengan kata lahm, daging itu bukan berarti selain daging boleh untuk dikonsumsi. Contohnya misalnya kulitnya, kemudian apa lemaknya, atau tanduknya, atau bulu bulu babi, tidak. Tetapi diungkapkan dengan kata lahm karena mayoritas yang dipakai saat turunnya wahyu ini yang digunakan oleh manusia adalah dagingnya. Yang lain tidak dipakai saat itu. Ah, ini ini apa istilahnya dalam ilmu balaghah itu eh, mengungkapkan sesuatu yang biasa dipakai untuk menunjukkan semua hal. Ah, kenapa tiga hal itu diharamkan? Pertama tadilah bangkai, yang kedua adalah darah yang mengalir, yang ketiga adalah babi dan turunannya. Fa innahu rijsun. Ini sebabnya. Karena dia adalah rijis. Rijsun itu ada dua penafsiran. Yang pertama, rijsun zohiri, ada rijsun maknawi. Yang zohiri ya najis. Yang maknawi mungkin itu kotor secara batin ya. Ah, dan MUI mengambil penafsiran bahwa itu adalah maknanya adalah najis. Yang kedua, di dalam surat Al-Maidah itu terkait dengan pengharaman perjudian dan khamr ya. Uh, Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan. Rijsun. Nah, jadi ada dua kata rijsun terkait dengan makanan dan minuman, dan itu diartikan adalah najis. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yang tadi pertama membahayakan, yang kedua najis. Ada tambahan tadi disampaikan oleh Pak siapa tadi? Yanuari ya, bahwa Iya, iya. selain najis adalah mutanajis, yang terkena najis. Uh, Contoh misalnya uh, 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 kopi luwak, ya. Kopi luwak atau herbal yang menggunakan apa itu air liur burung burung apa? Burung walet. Burung walet. Walet. Nah, itu kan pada dasarnya dia kopi itu suci ya. Kopi itu boleh dikonsumsi, tetapi karena dia kena kotoran, maka dia menjadi mutanajis, maka perlu ada proses pensucian. Demikian juga dengan air liur burung walet tadi. Ketika bercampur dengan kotorannya, dengan hal yang lain, sehingga menjadi kotor dan najis. Sehingga perlu ada proses pencucian. Nah, membahayakan najis dan mengandung najis atau dalam prosesnya itu ada kontaminasi dengan najis, maka ada perlu proses pencucian. Yang ketiga, apa kira-kira Bapak Ibu? Kotor. Mungkin kotor, Pak, atau jijik, Pak. Kalau kotor kan bisa dicucikan ya, disucikan, dibersihkan ya. Menjijikkan. Atau dalam bahasa Al-Quran itu khobais. Wa Bais, yuhillu obat. lahumut thayyibat
wa yuharrim alaihimul khaba'ith. Bahwa yang ya Allah itu halalkan yang thayyib. Thayyib di sini dalam prakteknya kita MUI itu fokus pada kehalalan produk, sementara ketoyibannya itu banyak diatur oleh BPOM. Contoh misalnya produk air mineral dalam kemasan ya AMDK. AMDK itu salah satu standar SNI-nya itu harus bebas dari ada standarnya, standar warna airnya, kemudian standar kejernihannya, standar baunya, dan juga bebas dari bakteri E. coli. Nah, itu diatur oleh SNI dan BPOM. Atau misalnya bahan pengawet. Bahan pengawet juga diatur oleh eh, per BPOM, ya Peraturan Badan Pangan dan Obat-obatan dan Minuman, itu diatur di situ. Misalnya tidak boleh memproduksi makanan dengan bahan pengawet ini karena bisa membahayakan. Atau misalnya setiap produk yang misalnya obat-obatan atau jamu, itu harus ada izin edar. Izin edar ini fokus pada safety food ya, yaitu keamanan pangan. Untuk kehalalannya diserahkan kepada Majelis Ulama Indonesia. Nah, al-khobais. Al-khobais itu dalam banyak penafsiran itu susah untuk diaplikasikan di dalam proses sertifikasi halal. Contoh misalnya, salah satu tafsir menyebutkan al-khobais itu ma yastaqdiruhul Arab, yang dianggap kotor, yang dianggap jorok oleh orang Arab. Pertanyaannya, Arab mana Contoh ini? satu misalnya tidak. Arab Saudi, Arab Yaman, Arab Iran, Irak kan nggak jelas ya. Apalagi Arab sekarang dengan Arab dan dahulu kan beda. Pertanyaan kedua, kan produk itu sangat banyak. Tidak hanya terbatas di produk di Arab saja. Maka di sini perlu ada kriteria yang suatu produk itu dinyatakan termasuk golongan khobais. Itu ada di fatwa kita, termasuk yang khobais yang diharamkan itu ialah satu, semua yang diharamkan di dalam Al-Quran dan hadis itu adalah khobais. Yang kedua, yang dianggap mustakdarat, dianggap jorok, dianggap jijik oleh orang Arab saat turunnya wahyu. Jadi zaman Nabi dulu. Yang ketiga, kriteria khobais adalah al-hasyarat. Al-hasyarat itu ialah hewan kecil yang melata di atas bumi. Contoh misalnya cacing, kalajengking, dan yang lainnya. Itu Kecoa, adalah Pak. Kecoa, al-hasyarat. belatung. Kecoa, belatung, dan yang lainnya. Termasuk ulat sagu ya. Ulat sagu dulu kan di awal-awal MBG digulirkan, ada satu pendapat dari salah satu pejabat ya, ulat sagu itu dijadikan salah satu menu MBG. Nah itu. Yang berikutnya tadi sudah membahayakan, najis atau mutanajis, dan khabais. Khabais atau yang jorok atau menjijikkan. Yang berikutnya apa? Seperti binatang amfibi, Pak, mungkin, Pak. Binatang amfibi. Binatang amfibi itu apa sih, Pak? Yang hidup di dua alam. Hidup di dua alam itu artinya apa? Seperti kata, mungkin. Jadi harus jelas terminologi hidup di dua alam. Apa kan banyak ya hewan yang hidup dua alam. Biawak hidup dua alam, kadal hidup di dua alam. Apalagi Kepiting. kepiting termasuk ya. Kemudian siput, apa siput apa yang di Sunda itu tutut ya, Tutut. Ya, ya tutut. tutut ya. Atau kura-kura, bulus.
Nah, itu semua kan dianggap hidup di dua alam. Nah, yang dimaksud hidup di dua alam oleh ahli biologi itu ialah yang berkembang biak di dua alam, mampu berkembang biak di dua alam. Nah, itu. Nah, kalau untuk menentukan bahwa satu satu spesies itu termasuk amfibi atau dalam bahasa Arabnya itu barmai, hewan yang mampu berkembang biak di dua alam, itu perlu ada kajian. Perlu ada kajian. Ah, misalnya MUI sudah mengkaji terkait dengan eh, hukum rajungan atau kepiting. Itu kan saat tahun 80-an itu ada perdebatan ya. Ada yang mengatakan bahwa kepiting itu adalah hewan yang hidup di dua alam. Ternyata hasil kajian dari ahli, kepiting itu adalah hewan air atau hewan air yang mampu bertahan lama di darat karena ada kandungan air di bagian belakang tengkorak kepalanya. Kalau dia habis kandungan airnya dia akan mati. Kemudian di tahun 2018 atau 19 ada satu kajian juga terkait dengan hukum bulus ya. Karena saat itu ada pelaku usaha yang salah satu bahannya adalah minyak bulus. Nah, ini untuk kosmetik ya. Pertanyaannya, bulus itu hewan amfibi atau hewan darat atau hewan air? Nah, bulus itu adalah hewan darat, tapi habitatnya di air. Nah, dia bernafas dengan paru-paru, berkembang biaknya di darat, bertelur dan menetas di darat. Nah, dia tapi habitatnya di air. Sehingga dia termasuk hewan yang halal untuk dikonsumsi. Tetapi di situ ada apa nomenklatur atau terminologi hewan. Maka hewan untuk boleh dikonsumsi itu harus ada proses penyembelihan. Nggak boleh dipukul gitu kepalanya atau apa ini batok di tubuhnya mati. Nah, itu nggak harus ada proses penyembelihan. Nah, yang sekarang kita sedang kaji ini adalah giant salamander. Giant salamander atau kadal raksasa ini dijadikan sebagai bahan kosmetik juga. Uh, Kita sudah minta untuk dikaji oleh ahlinya menghasilkan satu kesimpulan bahwa giant salamander adalah hewan air atau hewan akuatik, uh, maka boleh untuk dikonsumsi. Tapi ada dua pertanyaan. Satu, apakah ini giant salamander termasuk hewan yang termasuk satwa langka? Maka tidak serta-merta dibolehkan untuk dibuat suatu produk, tapi harus ada proses penangkaran. Nah, yang kedua, di situ ahli menyebutkan bahwa dia adalah hewan akuatik, hewan air. Sementara di kajian fikih, kalau jenis itu hewan, maka harus ada proses penyembelihan. Nah, kalau dia ikan, selesai urusan. Nah, tapi ini dia menyebutkan dengan hewan akuatik. Maka ada proses penyembelihan. Pertanyaannya, giant salamander itu yang disembelih, apa saja yang harus terputus? Ah, kalau hewan normal, hewan ternak itu kan harus terputus tenggorokan, kemudian saluran makanan, kemudian dua urat nadi atau saluran darah. Nah ini apakah giant salamander itu yang terputus apanya? Nah, ini masih menjadi tanda tanya yang belum dijawab oleh ahlinya. Nah, apalagi Pak, kenapa produk atau bahan itu diharamkan atau dilarang dikonsumsi? Izin, Ayo, yang lain izin selain untuk bertanya untuk yang materi kedua ini nanti tugasnya dalam bentuk apa ya? ah, bisa diulang Pak Amir? Untuk yang materi kedua ini nanti tugasnya dalam bentuk apa? Karena bertaring, Pak.
Bisa diulang, Pak Amir? Tugasnya dalam bentuk apa nggih, Pak? Untuk yang materi kedua. Tugasnya nanti sama Pak Osep ya. Pak, Tugasnya apa? Pak Amir, Nah, materinya Pak Yai tidak ada tugas. Tolong perhatikan saja ya, Pak Amir. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, yang disampaikan Pak Yai itu murni pengetahuan buat kita semua. Jadi belum ada tugas untuk Pak materi ini. Ya, Pak. Terima kasih, Oke, Silahkan Pak. ikuti saja, Pak. tidak ada tugas, tapi ini sangat penting ketika implementasi di SPBG. Apakah ini halal atau haram? Ini menjadi Betul, penentu betul. bagi Bapak Ibu semuanya, apalagi sebagai penyelia halal. Ah, yang berikutnya, kenapa produk atau eh, bahan itu dilarang untuk dikonsumsi? Mungkin Hammer, Pak. Homer ya. Ya. Homer, beracun Homer. Yang pertama najis, yang Najis. kedua adalah khobais, yang ketiga adalah yang membahayakan, contohnya adalah hewan yang beracun. Yang keempat tadi adalah, yang keempat dulu adalah Homer. Nggih. Jadi segala produk atau bahan yang mengandung Homer, meskipun dia kandungannya di bawah 1%, maka itu dilarang untuk dijadikan sebagai bahan produk halal. Ah, di dalam kajian ilmu kimia itu ada perbedaan antara alkohol dan homer ya. Nah, setiap homer itu eh, apa? Saya ulangi lagi bahwa tidak semua alkohol itu termasuk kategori homer. Alkohol ada yang dari awal sudah diniatkan untuk proses industri homer. Contohnya setiap buah yang difermentasi untuk diniatkan menjadi wine dan yang lainnya, maka itu adalah industri homer. Nah, tetapi kalau dia misalnya buah itu di jus, di blender untuk dibuat minuman yang segar, ah, itu masih ada tanda tanya. Berapa kandungan presentasi alkohol di dalam jus tersebut? Dan namanya perasan buah itu kan secara alami dia akan berkembang eh, alkoholnya, bertambah terus karena dia akan mengalami fermentasi alami. Oleh karena itu, di dalam fatwa kita itu disebutkan bahwa produk minuman yang ada kandungan alkoholnya, maka harus dibatasi maksimal adalah di bawah 0,5%. Di bawah 0,5%. Untuk makanan, produk makanan dan obat-obatan atau kosmetik itu tidak ada batasan presentasi maksimal kandungan alkohol non-homer ya. Dengan syarat selama tidak membahayakan dan tidak disalahgunakan. Misalnya tape. Tape itu makanan atau minuman, Bapak? Makanan Bapak. Makanan. Makanan, Bapak. Makanan. Itu kandungan alkoholnya tinggi ya? Iya. Tapi karena dia jenis produk makanan, maka meskipun kandungan alkoholnya tinggi, tetap halal untuk dikonsumsi. Kecuali sudah ditiriskan ya, dipisah antara air tape dengan tapenya. Air tapenya itu sudah termasuk kategori minuman. Berikutnya, eh, kenapa produk itu diharamkan? Salah satu bahannya adalah dari hewan hewan yang mempunyai gigi taring
dan termasuk kategori binatang buas. Jadi ada dua sifat di situ, bertaring dan puas. Kalau hanya satu saja sifatnya, bertaring saja, maka itu belum tentu kategori buas atau sudah dipastikan tidak kategori buas, maka itu bisa dihukumi halal. Contoh misalnya bajing dan tupai itu dua spesies yang berbeda meskipun sama-sama bergigi taring, banyak kesamaan di situ, tapi perbedaan adalah fungsi taringnya. Bajing itu di taringnya hanya berfungsi sebagai pengerat saja, karena yang dikonsumsi adalah buah-buahan, biji-bijian dan daun-daunan. Sementara tupai itu fungsi gigi taringnya selain untuk mengerat adalah untuk melemahkan serangga untuk dikonsumsi. Nah, dan itu menjadi mengkategorikan dikategorinya sebagai hewan buas. Nah, berikutnya adalah uh, hewan yang secara khusus itu disebutkan dalam hadis termasuk kategori yang tidak boleh dikonsumsi. Nah, contohnya di sini lima hewan fasik yang dapat dibunuh dan di luar maupun di tanah haram, yaitu ular, Kalau jumbo, kalau gagak, jumbo. tikus, anjing, dan burung raja wali. Nah, ular itu bisa meliputi mencakup beberapa sebab keharaman. Yang pertama ini karena hadis ini dia boleh dibunuh. Yang kedua, ular itu membahayakan karena dia ada racunnya. Yang ketiga, hewan itu bisa berkembang di dua alam nggak? Ular itu. Atau di darat saja dia. Ada nggak yang Ada berkembang? sebagian ular yang hidup di air juga, Bapak. Oke ya, termasuk ular 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 laut ya. Betul, betul, betul. Oke, yang berikutnya adalah seperti semut. Semut itu diharamkan karena dilarang untuk dibunuh. Dan juga semut itu termasuk kategori hasyarat, yaitu hewan kecil. Sekarang ini ada inovasi. Semut itu, kalau dulu kita memanfaatkan telur semut itu hanya untuk pakan burung ya. Sekarang mulai berinovasi karena ada penelitian bahwa telur semut itu kandungan apanya tinggi. Telur itu kandungan apanya yang tinggi? Vitamin nggak ya telur itu ya? Protein, Bapak. Proteinnya, Pak. Iya, telur itu kandungan proteinnya tinggi. Maka sekarang ada satu inovasi, telur semut itu semut dibudidayakan untuk dimanfaatkan telurnya, telurnya digunakan sebagai produk makanan. Pertanyaannya, boleh nggak termasuk haram atau halal telur semut itu? Atau telur yang lain, telur buaya, telur kura-kura, telur telur ular. Meskipun telur ular kan kandungan proteinnya juga tinggi. Ah, ada satu kaidah uh, al-baidatu fi hukmil ya, bahwa eh, telur itu hukum telur mengikuti hukum induknya, inangnya. Kalau inangnya atau induknya itu haram, maka telurnya haram untuk dikonsumsi dan sebaliknya. Eh, Bapak Ibu semua, produk dari Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait dengan produk halal itu ada tiga hal. Yang pertama adalah eh, fatwa halal atau haram. Ini yang kita lakukan hampir tiap hari, kita sidangkan dari beberapa lembaga pemeriksa halal. Kemudian yang kedua adalah fatwa standar halal.
dan ini diratifikasi atau diadopsi menjadi konsideran eh, keputusan kepala badan atau keputusan Menteri Agama saat itu ya, sebelum berpisah dari Menteri Agama. Mungkin nanti menjadi peraturan kepala badan, yaitu sebagai standar jaminan produk halal SJPH. Nah, SJPH itu eh, merujuk kepada fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia. Sekarang apa yang dinilai oleh Majelis Ulama Indonesia terhadap laporan audit halal? Yang pertama adalah tentang bahannya, kemudian proses produksinya, dan yang ketiga adalah sistem jaminan halalnya. Nah, bahan tadi saya singgung, mulai dari bahan pokok, kemudian bahan tambahan pangan (BTP), ada bahan tambahan bahan penolong, yang berikutnya adalah kemasannya. Yang berikutnya adalah proses produksi. Apakah proses produksi itu bisa menjamin mulai dari kedatangan bahan, kemudian proses pengolahan sampai pada distribusinya itu ada uh, jaminan nggak? Misalnya dia semua bahan itu yang dibelanjakan ditulis. Kalau di situ ada perubahan bahan, maka harus ada dilaporkan di si halal. Apalagi ada penambahan jenis produk dan ada tambahan menu, itu perlu ada dilaporkan ke SIHAL. Kemudian ada sistemnya bahwa proses produksi sesuai dengan standar itu dijalankan setiap hari. Tidak hanya saat pengawasan saja, bukan saat pada audit saja, tapi terus setiap hari itu ada sistem yang bisa menjamin bahwa mulai dari awal sampai distribusi itu dilakukan sesuai dengan standar yang ada. Nah, ini bahan, proses, dan sistem jaminan halal. Ada pertanyaan Bapak Ibu semua sebelum kita lanjut? Izin ya, Silakan. ya tadi disampaikan tentang yang halal, yang haram ya, termasuk binatang buas. Yang saya tanyakan terkait dengan kalajengking, itu kan bisa dibikin produk seperti kerupuk atau apa. Kalau seperti itu gimana, guys? Apakah termasuk kategori halal atau haram? Ini sudah seperti makanan ekstrim ya di Manado ya, atau di Thailand di sana. Di sana ada pasar, ada kalajengking, ada jual ular, yang macam-macam. Uh, Meskipun ya Dari produk kakak kelas. Oh, pagi, Pak. ya me- jika itu sudah terdeteksi bahwa bahan yang digunakan itu adalah haram, maka dia tidak bisa di, eh, misalnya dibuat tepung gitu ya. Misalnya cacing, ya. Cing. Cacing itu kan menjijikkan, Pak ya. Eh, Tetapi ketika sudah diekstrak menjadi serbuk cacing, itu hukumnya tetap haram. Meskipun persepsi orang sudah tidak menjijikkan lagi, itu tetap haram. Nah, nanti ketika ada pertanyaan, ini sudah berbentuk jamu atau obat dan sudah terverifikasi secara ilmiah, dia sangat mujarab. Belum ada pengganti yang sama, maka itu beda lagi hukumnya, Pak. Jadi antara hukum terhadap zat dengan hukum penggunaan itu berbeda. Contoh misalnya eh, produk-produk vaksin COVID ya. Nah, itu saat yang halal saat itu kan baru Sinovac saja. Sementara kebutuhan untuk vaksinasi, untuk imunisasi itu kan sangat mendesak supaya apa outputnya itu orang menjadi kebal ya, kekebalan komunal. Nah, itu kebutuhannya kan ratusan juta, sementara ketersediaan Sinovac yang halal itu sangat sedikit. Maka di situ ada fatwa penggunaan vaksin COVID yang haram.
Itu dibolehkan dengan kriteria, dengan persyaratan, satu, keadaan itu mendesak. Yang kedua, tidak ada vaksin COVID yang halal. Kalaupun ada, dia tidak mencukupi. Jadi harus harus ada persyaratan yang lengkap ya. Dan keadaan mendesak atau keadaan darurat itu yang menetapkan adalah ahlinya. Ya saat itu COVID ya Menteri Kesehatan karena dia nasional. Nah, kalau misalnya sakit tipes atau sakit apa panas ya, yang hanya bisa atau infonya obat cacing, obat yang dari bahan cacing itu sangat mujarab. Itu perlu ada penjelasan, perlu ada keterangan yang dari pihak yang bisa dipertanggungjawabkan. Yang kedua, tidak ada obat lain yang semujarab obat tersebut. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, kalajengking. Kalajengking itu selain dia membahayakan dan juga dia kategori hasyarat. Dari bahan awalnya sudah haram, meskipun dia diekstrak, itu tetap menjadi produk yang haram. Kecuali tadi yang mutanajis. Mutanajis karena dia terkena najis bisa disucikan. Ada proses pensucian di situ. Wallah alam. Demikian, Pak. Ada diskusi yang lain? Silakan. Ya, ya, satu lagi ya, terkait dengan eh, seperti bisa ular, itu kan jelas haram ya, Iya, betul, Pak. walaupun untuk pengobatan. Ah, tadi udah saya singgung, Pak, ya, terkait dengan pengobatan. Gini, Pak. Di dalam Al-Quran itu kan disebutkan, eh, dalam keadaan darurat atau terpaksa, daging babi itu boleh dimakan. Boleh di sini tidak merubah, tidak mengubah hukum zatnya. Bukan berarti boleh dikonsumsi, babi itu menjadi halal, tidak. Demikian juga dengan vaksin COVID saat itu, tidak mengubah status hukum zatnya. Jadi ketika keadaan itu sudah tidak lagi mengancam COVID, atau COVID sudah tidak ada lagi ancaman bagi kita, dan atau di sana sudah ada vaksin yang halal, maka vaksin yang haram yang digunakan tadi itu tidak boleh lagi digunakan. Demikian juga dengan bisa ular, itu boleh digunakan jika tidak ada obat penawar racun selain bisa ular tersebut ya. Tapi status status hukumnya, hukum fikihnya, dia tetap haram untuk dikonsumsi. Nah, tapi boleh atau tidak, itu adalah keadaan yang menentukan ya. Kan al-illatu al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Bahwa hukum sesuatu itu dia bergulir ya, tergantung pada illah hanya ada atau tidak. Demikian Pak Asman. Allah alam bisawab. Makasih, Zak. Oke, ada pertanyaan lainnya? Mohon izin bertanya, Bapak. Silakan, Ibu siapa? Eh, Vina Nabila Rizka dari SPPG Badung, Kabupaten Jombang, Pak. Mohon izin bertanya. Jadi, ada salah satu produk yang kita pakai itu ada saus ya, Pak. Jadi, sausnya ini memang sudah dipakai skala hotel-hotel atau sudah dipakai secara internasional, namun belum ada register halalnya. Nah, eh, sehubungan dengan hal tersebut, sebaiknya eh, diganti dengan produk lain atau bisa tetap menggunakan produk tersebut, Bapak. Karena kalau dilihat dari segi komposisinya tidak ada eh, zat-zat yang termasuk ke dalam zat yang haram, sesuai yang tadi Bapak jelaskan. Begitu, Pak. Terima kasih. Oke, ini kita perlu membedakan antara hukum fikih dengan hukum administrasi negara ya. Nah, kalau hukum fikih, selama dia bisa diyakinkan melalui dari proses alur produksi,
mulai dari bahan-bahan yang dia gunakan, kemudian prosesnya itu bisa meyakinkan bahwa itu tidak ada uh, standar halal yang disalahi, maka itu bisa dinyatakan halal. Itu hukum fikih ya. Tetapi sekarang ini kan standarisasi halal, sertifikasi halal sudah masuk dalamnya adalah hukum administrasi negara. Contoh seperti nikah ya. Nikah secara agama tanpa dicatatkan di KUA itu kan sah ya. Anak yang lahir dari pernikahan itu juga sebagai anak yang sah. Ah, dan juga warisan. Dia mendapatkan hak waris serta hak perwalian. Tapi kalau tidak dicatatkan di negara atau di KUA, itu menjadi problem nanti. Problem perdata dan yang lainnya. Demikian juga dengan sertifikasi halal. Meskipun secara agama itu sah, tapi sebagai menurut administrasi negara itu tidak sah, tidak boleh. Jadi yang produk LHLN ya, atau produk halal lainnya, kalau dia nggak ada sertifikasi halal atau dia halal luar negeri tapi tidak terregister di si halal, maka itu tidak diterima oleh administrasi negara. Demikian Mbak Vina ya. Bisa dipahami ya? Siap, Bapak. Terima kasih banyak. Oke, jadi perlu dibedakan antara hukum negara dengan hukum agama di sini. Di awal-awal kita ngotot, Mbak Vina, di persidangan, di rapat-rapat dengan BPJBH, bahwa secara syariat, secara agama, meskipun di situ tidak ada sertifikat halalnya, kalau bahan yang digunakan atau proses produksinya itu tidak ada kontaminasi dengan najis, maka itu secara fatwa atau secara agama udah halal. Nah, tetapi karena ini sistem, jadi kita tidak bisa menyatakan ini halal ya tanpa ada dokumen resminya, itu yang problem di situ, Mbak Vin. Baik, lanjut berikutnya. Kalau ada pertanyaan. Pak, mohon Bapak izin izin saya ingin bertanya, bertanya. Pak. Tanya Pak Oke, saya. satu dulu ya. Siapa dulu ya? Boleh raise hand dulu? Boleh bertanya? Oke, Iya, Mbak iya. Sinta dulu. Siapa dulu ya? Boleh bertanya Pak, boleh. Oke, Mbak Oke, Sinta dulu. namanya siapa, Mas? Assalamualaikum Pak Yayi, nama saya Irfan Kurniawan dari SPPG Cirebon Pak Yayi. Eh, Cirebon. iya di Cirebon Pak Yayi. Terkait ini Pak Yayi, terkait emulsifer itu kan semacam lemak babi ya Pak Yayi ya. Itu banyak saya juga sering menolak bahwasanya bila mana ada supplier mengirimkan kita ada mentega ya Pak Yayi ya. Mentega itu tuh kita sering menerima eh mentega yang tidak bersertifikat itu apakah kita berhak untuk menolak itu, Mas? Eh, ini mau dipakai di proses produksi, Pak ya? Iya betul. Hmm. Ya, sama seperti pertanyaan Mbak Vina tadi ya, bahwa karena ini sudah masuk di ranah administrasi negara, maka ya harus ada dokumen yang menunjukkan kehalalan produk atau bahan tadi. Dan salah satu standar halal yang ada di Indonesia bahwa produk yang mengandung unsur babi dan turunannya, maka itu tidak bisa disertifikasi halal. Meskipun di dalam end produknya, di dalam produk akhir itu tidak terdeteksi adanya unsur turunan babi tersebut. Jadi di dalam proses produksi atau intifa bil khinzir fi halatil ikhtiyar, memanfaatkan unsur babi dalam keadaan yang memilih, tidak terpaksa dan tidak dalam keadaan darurat, maka pemanfaatan itu tidak diperbolehkan. Demikian Pak Irfan. Makasih Pak Kiai atas Oke, jawabannya. sama-sama. Mbak Sinta, Baik, silakan. silakan. Ada yang bertanya? Boleh raise hand.
Nah, perkenalkan nama saya Sinta dari SPPG Batembat. Saya ingin Oke. menanyakan, Pak, kalau untuk seekor hewan yang disembeli dengan cara benar, tetapi diberi pakan yang haram, apakah dagingnya masih bisa disebut halal atau itu sudah diharamkan, Pak? Terima kasih. Oke, Mbak Sinta, saya tanya ini. Kalau misalnya saya punya safety tank, saya kasih lele di situ. Selama 3 bulan saya ambil. Enggak, 3 bulan ya, 2 bulan lah saya ambil. Kira-kira Mbak Sinta mau makan nggak? Mohon maaf, Pak, suaranya kurang jelas, bisa diulang lagi? Oke, ulang lagi ya. Saya punya ternak lele, bukan di empang, tapi di safety tank. Nah, kira-kira Mbak Sinta mau makan nggak? Kalau saya tidak tahu cara perawatannya, mungkin saya terima ya. Kecuali saya Oke. tahu perawatannya seperti apa. Kalau menurut saya itu tidak bisa untuk saya konsumsi atau ada olahan yang diharamkan, mungkin saya tidak akan mengambil sih, Pak. Hmm. Gitu. Ha. Kalau tahu misalnya Mbak Sinta tetangga saya gitu, saya kasih lele dari safety tank saya gitu. Kalau di Betawi kan banyak ya. Betawi itu di belakang rumahnya yang nggak pakai safety tank tertutup, terbuka gitu, dikasih lele di situ. Nah, Mungkin saya akan tanyakan dulu kepada yang tahu sih, Pak. Karena kan nggak mungkin saya asal makan tanpa saya tahu ya. hmm, Daripada sayanya juga yang salah, lebih baik saya tanyakan dulu kepada yang mungkin lebih tahu gitu. oke, dari jawaban Mbak Sinta bisa saya simpulkan pertama, pentingnya jaminan produk halal. Sebagai konsumen kan punya hak untuk bertanya, ini bahannya dari apa, kemudian prosesnya seperti apa. Nah, itu adalah ranah proses sertifikasi halal. Bagaimana menjamin konsumen bahwa produk saya ini halal. Inilah proses sertifikasi halal. Yang kedua, eh, hewan ternak yang diberikan pakan haram atau pakan najis. Jika pertama, jika itu eh, sampai pada mempengaruhi rasa dan bau hewan ternak tersebut, atau dalam bahasa fikihnya menjadi jalalah, maka itu haram untuk dikonsumsi. Nah, kecuali ada proses namanya apa? Diasingkan dulu gitu ya. Diambil kemudian tidak diberi makan berapa hari, kemudian dikasih makan yang normal, yang halal gitu. Itu sampai berubah, ada perubahan aroma dan rasa, maka itu bisa berubah lagi hukumnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, jika diberi makan yang salah satu bahan makanannya adalah babi atau unsur babi, maka itu tidak bisa disertifikasi halal. Ingat ya, tidak bisa disertifikasi halal. Karena apa? Di situ ada pemanfaatan babi sebagai dalam proses produksinya. Nah, kita MUI tidak mengatakan haram atau halal, tapi tidak dapat disertifikasi halal. Demikian, Mbak. Ini sama seperti masuk kita loncat ke standar nama, standar bentuk, gambar, dan kemasan. Ah, bahwa sertifikasi halal itu tidak hanya hal haram ansih, tapi di sana ada proses namanya tarbiyah dan dakwah. Oleh karena itu, di sana ada standar nama. Produk yang secara zatnya halal, proses produksinya tidak ada kontaminasi dengan najis, tetapi dia namanya misalnya yang ada unsur kekufuran dan kesyirikan atau kemaksiatan. Contoh misalnya ada sambal setan atau es es pocong. Nah, itu kita tolak
kita tidak tetapkan kehan produknya, meskipun zatnya halal. Contoh misalnya rawon setan di Surabaya, mohon maaf, itu kita tolak kehalalannya untuk diberikan label halal, kita tolak. Meskipun saya kadang ya masih sering mampir ke rawon setan di Surabaya. Nah, yang kedua, menggunakan nama yang ada konotasi keharaman atau menunjukkan bahwa hewan haram atau barang yang diharamkan. Contohnya kopi wine. Kopi wine hanya nama wine saja, meskipun kandungannya nggak ada alkoholnya, nggak ada homernya, tetap kita tolak karena dia eh, menggunakan nama yang diharamkan. Kecuali sudah mentradisi. Contoh misalnya di Betawi ada minuman herbal bir peletok, bir peletok atau roti buaya. Itu kita bolehkan karena ada pengecualian di situ sudah mentradisi dan nggak ada kekhawatiran bahwa masyarakat mengalami perubahan pemikiran. Misalnya dengan dihalalkannya roti buaya, maka orang Betawi mengkonsumsi buaya asli gitu. Itu sudah berubah lagi nanti. Yang berikutnya adalah ada pengecualian juga jika itu sudah mentradisi di satu industri kuliner misalnya. Dulu ham, istilah ham itu dulu kan awalnya dari daging babi ya. Ham apalagi ya, bacon ya, beef bacon. Nah, itu dulu awalnya hanya bahannya dari babi, tapi sekarang kan sudah mulai ada perkembangan bahwa ham itu adalah daging yang terambil dari paha kaki belakang. Tidak menghususkan dia dari babi, bisa dari sapi, bisa dari kambing. Nah, itu sudah mengalami perubahan makna. Atau eh, apa minuman alkohol dari Kuba dari Amerika Selatan itu eh mie apa? Saya kok lupa ya. Yang rasa jeruk jeruk nipis dikasih apa itu? Kok lupa saya. Nah, nanti kalau ingat ya kita sampaikan. Atau bentuk produknya itu menyerupai anjing dan babi. Nah, kita tolak juga. Dan yang terakhir, jika kemasan produk itu ada gambar yang mengandung unsur pornografi dan sensualitas. Nah, itu kita kita tolak juga. Nah, meskipun secara zat dia halal, tapi karena ada hal-hal tersebut bisa tidak diterima oleh Majelis Ulama Indonesia. Baik, lanjut. Baik, Bapak Ibu, ada yang mau tanyakan kembali? Izin, Bu, Masih sedikit. ada waktu loh Bapak Ibu. Ya. Bu, izin, Bu. Izin deh, Oke, siapa tanya ini? lagi. Atas nama Pak Azman, Azman. silakan. Kalau di produk dalam melaksanakan contoh kita masak nih, Pak Yai, ditaruh sedikit apa ya jenis alkohol gitu. Kira-kira kan tadi disampaikan katanya alkohol itu tidak tidak bisa dikategorikan haram kalau sudah di atas 0,5 ya, ya, atau memabukkan lah gitu bahasa. Nah, sedangkan yang kalau seandainya di bumbu masakan itu kita kasih mungkin ada untuk perenak rasa atau apa bahasanya lah gitu supaya makanan itu entah awet atau eh, ada inilah enak gitu bahasanya. Kira-kira seperti itu bisa nggak ya? Ya, makasih Pak Asman. Perlu ditelusuri alkohol yang digunakan sebagai bahan campuran tersebut ya. Apakah dia kategori industri Homer atau non Homer? Kalau sudah kategori Homer, maka tidak ada toleransi kandungannya. Apakah dia 0, sekian, tetap kita tolak. Tapi kalau dia dari industri non Homer, maka
untuk produk minuman, itu batasan maksimalnya adalah di bawah 0,5%. 0,5% ke atas sudah kategori khamar. Nah, meskipun fungsinya bermacam-macam ya. Nah, kalau di Aceh misalnya, di sana pakai daun ganja ya. Nah, itu katanya sebagai salah satu bumbu penyedap ya. Atau kalau di Betawi itu dapat menggunakan daun salam gitu misalnya. Ah, itu tetap jika sudah menjadi keputusan BNN bahwa daun ganja termasuk narkotika, jenis narkotika, maka ya termasuk mukhaddirat atau termasuk khamr yang memabukkan. Jadi meskipun sedikit, fungsinya apa saja, mau penyedap rasa atau untuk berniat mabuk beneran, ya itu dilarang untuk dikonsumsi. Demikian Pak Asman. Wallah. Ya, makasih ya. Izin bertanya, Pak. Silakan Izin Pak. bertanya, Pak. Untuk di makanan Chinese food itu kan ada yang namanya angcio ya. Nah itu kan Anciu ya. ketika pakai itu kan pas wajan itu udah panas atau ya, tempat misalnya udah panas. Nah, itu gimana? Apakah karena banyak kan terjadi polemik atau persepsi ambigu dua arah, ada yang menyatakan mau, ada yang mengatakan itu, yang pertanyaan pertama. Dan yang kedua sedikit mengganjal ya, tadi ada disampaikan tidak yang bertaring tidak ini apa, tidak mesti haram karena kalau tidak puas. Nah tapi kucing itu kan bertaring, yang saya pahami kan setiap hewan bertaring itu kan udah pasti dilarang ya Pak ya. Monggo dari jenengan di mana. Ya, terima kasih Pak Pak Amir. Yang pertama ialah eh, tadi apa lupa? Ya penggunaan anciu ya. Eh, Salah satu nama-nama produk yang dikategorikan Homer ya atau arak ya. Anjiu itu arak Cina. Kalau di Jepang itu sake ya. Kalau di Korea soju. Ingat kalau yang di Kuba itu mojito. Mojito. Itu kan minuman-minuman keras atau minuman memabukkan di daerah masing-masing. Penggunaan nama itu saja nggak boleh. Namanya saja nggak boleh di dalam proses sertifikasi halal. Misalnya untuk menarik pelanggan, ya, soju halal. Nah, itu tetap tidak diperbolehkan. Kan dulu pernah ada polemik ya di daerah Jawa Barat itu soju halal. Apalagi benar-benar menggunakan yang soju yang memang benar haram atau anciu. Oleh karena itu, eh, produk yang menggunakan minuman atau alkohol atau khamr tersebut itu tidak diterima sebagai produk halal. Meskipun kandungan alkoholnya sedikit ya, nggak sampai memabukkan, ya, tapi karena pada dasarnya dia adalah khamr, maka meskipun sedikit kandungannya 0, sekian persen, maka kita tolak. Nah, dulu ada salah satu produsen minuman di daerah Jawa Timur, saya sebut saja eh, bir zero zero alkohol apa bir ya? Ada ya bir bintang yang zero alkohol ya? Ya bintang. Bintang ya, bintang zero alkohol. Karena bintang itu sudah konotasi dari awal sebagai minuman bir, minuman mabuk maka kita tolak. Nah, meskipun dia 0, 0% alkohol atau 0% homer ya kita tolak ya karena sudah terkonotasi bintang itu sebagai minuman yang memabukkan. Apalagi benar-benar ada kandungan homernya, nah itu lebih-lebih lagi. Nah, ini yang beririsan dengan pertanyaan Pak Asman tadi, uh, menggunakan daun ganja untuk membuat masakan semakin lezat, nah itu sama, hukumnya sama. Demikian Pak Amir ya. Maka ketika kita makan di kaki lima, biasanya kita pesan
cah kangkung gitu kan, apinya bisa terbang ke atas, itu kan pasti menggunakan alkohol. Maka perlu diverifikasi alkohol jenis apa yang digunakan masak tersebut. Apakah dia menggunakan anciu atau menggunakan bahan alkohol lainnya. Yang kedua, kucing ya. Eh, Kucing itu dia bertaring ya. Pada dasarnya kucing itu buas, Pak ya. Pada dasarnya ya. Makanya dulu ada film Tom and Jerry. Pada dasarnya kucing itu buas. Dia akan memakan hewan yang lebih kecil. Contohnya tikus, terwelu, atau kelinci kecil. Dia mempunyai dua sifat yang diharamkan, bergigi tajam atau taring dan buas ya. Meskipun sekarang ini kucing sudah pada jinak sekarang, karena dia dipelihara, dikasih makan oleh tuannya, malah sekarang takut ya kucing sama tikus. Nah, itu sudah anomali anomali zaman ya. Tapi pada dasarnya kucing itu hewan buas dan dia bergigi tajam dan hewan buas. Demikian Pak Amir. Satu Baik, lagi terima Pak, kasih. satu lagi Pak Amir. Kenapa daging kucing itu diharamkan? Ini mungkin yang ahli-ahli biologi bisa menambahkan bahwa daging kucing itu termasuk zoonosis ya. Jadi dia bisa menularkan penyakit kepada manusia. Misalnya penyakit cacingan dan yang lainnya. Atau biasanya ada yang juga lupus itu apa itu ya? Kalau ibu lagi hamil, kadang tertular oleh penyakit dari kucing itu. Nah, mungkin yang ahli bisa menambahkan keterangan tersebut ya. Tapi itu kan hanya tambahan saja bahwa kucing itu bisa mentransmisikan suatu penyakit kepada manusia. Baik, ada lagi pertanyaan? Silakan. Masuk boleh, Pak. Silakan Ibu Nuril. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Nuril Dwi Anissa dari SPPG Oku Lubuk Raja Baturaden. Ini ada beberapa pertanyaan, Pak. Yang pertama, seandainya ada dua alternatif pengobatan, Pak. Satu terbuat dari bahan yang non halal dan yang satu halal. Akan tetapi lebih efektif yang non halal, sedangkan yang halal hampir tidak efektif. Itu bagaimana hukumnya? Kemudian, jika misal ada produk luar negeri yang sudah bersertifikasi halal, lalu kita ingin menggunakan produk tersebut, apakah bisa atau bagaimana, Pak? Kemudian, adakah ketentuan tersendiri mengingat ada beberapa standar halal yang mungkin berbeda dengan standar halal yang digunakan oleh luar negeri? Oke, yang terakhir tentang standar halal. Pasti ada perbedaan antara standar halal di Indonesia dengan standar halal luar negeri. Di 3 tahun yang lalu ya, atau 2 tahun yang lalu, LPPOM, dulu LPPOM MUI, itu mau distandarisasi oleh salah satu lembaga halal di Timur Tengah. Jadi perdebatan lama itu yang terkait dengan penyembelihan. Bahwa di standar halal kita, penyembelihan itu punya standar yang tinggi, high standar. Salah satunya adalah juru sembelih itu harus muslim, sembelihannya harus muslim. Nah, sementara di lembaga halal luar negeri di sana di Timur Tengah itu tidak menjadi persyaratan. Karena ada satu ayat bahwa sembelihannya ahli kitab Yahudi dan Nasrani itu adalah halal untuk dikonsumsi. Sehingga ini lama nih kita diskusikan. Ya, akhirnya untuk kepentingan administrasi agar kita keberterimaan standar
maka kita mengalah dengan standar yang luar negeri tersebut. Bukan berarti kita menerima sembelihannya orang sana, tetapi sembelihan kita untuk masuk ke negara Timur Tengah itu tidak harus dipersyaratkan julehannya harus Muslim. Kita lebih ketat ya. Nah, itu salah satu perbedaan standar. Yang kedua, ada lagi juga contoh perbedaan standar. Kita eh, tadi saya sebutkan bahwa al-intifa bil khinzir fi halatil ikhtiyar, pemanfaatan unsur babi dan turunannya dalam keadaan yang tidak darurat itu tidak diperbolehkan dalam sertifikasi halal. Nah, contohnya adalah eh, vaksin-vaksin COVID yang terjadi di tahun 2020 sampai 2022. Nah, itu kita banyak diskusi dengan supplier vaksin dari luar negeri yang mereka sudah membawa ketetapan halal dari berbagai lembaga halal luar negeri. Tapi kita tolak ya. Tetap kita nyatakan haram ya, meskipun dalam penggunaannya itu boleh digunakan karena keadaan darurat dan karena keadaan mendesak. Ah, kenapa? Karena mereka ada satu prinsip yang berbeda, yaitu ada al-istihlak wal istihlal. Istihalah. Istihalah dan istihlak. Istihalah itu perubahan zat. Kalau di dalam kajian fikih itu ada salah satu contoh yang ekstrim. Jika ada bangkai apapun, baik itu anjing, babi maupun hewan yang lainnya, mati di pantai, kemudian bisa diubah oleh air laut menjadi produk mineral, itu sudah berubah zatnya, berubah hukumnya menjadi halal. Nah, kalau istihlak itu eh, hancurnya suatu produk sampai di end produk itu tidak terdeteksi lagi adanya unsur haram tersebut atau unsur babi. Nah, itu konsep istihalah dan istihlak untuk unsur babi dan turunannya tidak diterima atau tidak digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia. Nah, itu perbedaan standar. Eh, yang kedua, tadi ada bahan yang ada sertifikat dari dalam negeri atau luar negeri. Yang kedua, yang perlu digarisbawahi bahwa termasuk yang diakui oleh negara kita adalah sertifikat luar negeri yang diaudit atau yang dikeluarkan oleh BPJBH. Yang kedua, produk halal luar negeri yang ditetapkan oleh LHLN, Lembaga Halal Luar Negeri. Nah, LHLN ini dalam prosesnya itu harus sesuai dengan standar halal yang ada di Indonesia. Nah, tetapi untuk beredar di Indonesia, produk yang bersertifikat halal LHLN, Lembaga Halal Negeri, itu harus diregister, didaftarkan di dalam si halal. Nah, kayaknya bulan Oktober ini terakhir. Ah, Kalau kemarin masih ada toleransi, meskipun tidak ada, belum terregister di si halal, itu masih diterima. Untuk Oktober selesai ini sudah diberlakukan, semua harus terregister di si halal. Yang pertama, tadi ada obat yang halal dan obat yang tidak halal. Obat halalnya kurang mujarab, obat yang tidak halal tidak mujarab. Ini perlu ada uh, dokumen penjelasan yang ilmiah dari pihak yang berkompeten. Tidak hanya klaim dari masyarakat, tidak hanya klaim dari seseorang, tapi harus ada dokumen resmi dari pihak yang berkompeten, yang bisa dipercaya, yang otoritatif, sehingga bisa menjadi pegangan bagi kami, Majelis Ulama Indonesia, untuk membolehkan menggunakan obat yang tidak halal karena kemujarabannya lebih ampuh daripada obat yang halal. Jadi pada dasarnya zatnya tetap haram, tapi boleh atau tidak itu tergantung keadaan. Demikian, Mbak Nuril.
Baik, terima kasih Pak atas penjelasannya Pak. Ada lain? Izin Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, pertanyaan saya nih, kebanyakan dalam edukasi halal itu kan concernnya kita bahwa produk ini halal secara syariat untuk bisa digunakan. Tetapi jarang sekali, saya tidak mengatakan tidak pernah Pak ya, jarang sekali bahwa toyibnya juga ini perlu lebih lebih mungkin diklaim. Karena sesuatu yang toyib sudah pasti halal, sedangkan yang halal belum tentu toyib. Gitu. Betul. Kemudian juga secara produk ketika kita mengolah sesuatu, ketika kita menggunakan bahan bahan secara berlebihan dan sudah merusak, itu juga kan sudah dikatakan haram Pak ya. Nah, melihat hal ini, gimana tanggapan Bapak? Terima kasih. Iya, dalam prakteknya kita selalu berkoordinasi dengan BPOM ya. Karena yang ketoyiban itu kan ranahnya BPOM ya. Karena sebagai lembaga negara non struktural yang ditugasi oleh negara untuk mengatur kesehatan pangan. Di sana sudah ada beberapa aturan. Ya, salah satunya tadi tidak boleh menggunakan bahan pengawet untuk produk makanan. Kemudian harus ada uji lab terhadap produk yang AMDK ya, air minum dalam kemasan. Kemudian untuk produk-produk yang makanan dan minuman yang akan diedarkan itu selain harus mempunyai label halal, juga harus ada izin edar dari BPOM. Nah, itu kan sudah berjalan sejak lama yang beriringan. Dan ketika kita menetapkan halal, suatu produk kita juga menanyakan apakah sudah ada izin edar dari BPOM. Kalau tidak, ya kita juga menunda proses penetapan halal suatu produk tersebut. Memang sosialisasi secara bareng-bareng jarang ya dilakukan oleh tiga pihak, yaitu BPOM, BPJBH, dan MUI. Tapi secara aturan sudah berjalan terus-menerus ya. Demikian ya, Bu Yulia ya. Baik Pak, satu lagi Pak. Ya, Gini Pak, prinsip halal dalam Islam ini kan memang lebih ditunjukkan ya, lebih ditunjukkan untuk agama Islam. Akan tetapi kita paham bahwa nilai-nilai ini dapat dinikmati dan diadopsi oleh semua orang tanpa memandang agama atau latar belakangnya, baik dari universitas nilainya, keseimbangan dan kelestarian, kepentingan moral, keagamaan dan inklusi. Tapi Pres ya, Bu Yulia. Terpendal ya Bu Yulia ya. Tadi pertanyaan pertama dari Bu Yulia. Suara saya terdengar ya, Bapak Ibu ya? Dengar Bapak. Terdengar Pak Yai, terdengar. Benar, Saya Pak. khawatir, saya khawatir Zoom saya yang trouble. Tadi Aman-aman. belum lengkap jawaban saya terhadap pertanyaan Bu Yulia yang pertama. Eh, Betul bahwa segala sesuatu yang berlebihan itu bisa membahayakan. Eh, Gula itu secara prinsip kita membutuhkan gula. Termasuk kolesterol kita juga membutuhkan dalam eh, tubuh kita. Tapi kalau kita terlalu berlebihan kolesterol, berlebihan gula itu bisa menjadi membahayakan. Nah, di dalam proses penetapan halal produk itu kan kita harus objektif ya. Misalnya kembang gula ini secara syariat halal, tapi hukum penggunaannya, hukum mengkonsumsi itu kan hal lain. Nah, itu kan berbeda antara orang dengan orang, bisa personal. Sehingga untuk menetapkan standar itu nggak bisa ya. Bahkan ada kadang-kadang ya, opini dokter itu juga berbeda-beda. Seorang misalnya kolesterolnya 200 lebih, masih aman. Sementara dokter yang lain juga,
itu sudah membahayakan. Jadi eh, dalam penetapan halal kita tidak bisa mengatakan bahwa oh ini mengandung gula tinggi, eh, maka diharamkan. Contohnya sirup ya, ya kan sirup kan manis semuanya. Masa mau diharamkan karena kebanyakan gula? Bu Yulia, silakan diteruskan tadi. Baik, Pak. Untuk yang kedua tadi yang saya ingin tanyakan bahwa prinsip-prinsip halal dalam hidup itu kan kebanyakan lebih difokuskan untuk sekelompok tertentu, misalnya di agama Islam lah, kayak gitu. Akan tetapi nilai-nilainya ini kan sebenarnya dapat dinikmati dan diadopsi oleh semua orang dan memandang agama atau latar belakang karena alasan-alasan prinsipnya ini seperti universalitas nilai, keseimbangan dan kelestarian, pentingnya moral, keragaman dan inklusi. Ini kan sebenarnya bisa untuk secara universal, Pak. Prakteknya di lapangan ketika kami ingin mengedukasi, kami misalnya mengundang mereka, kebanyakan mereka berpikir, "Ah, ini kan bukan untuk kami." Setelah kita memberikan pemahaman lebih jelas, oh ternyata ini lebih ke kepentingan untuk semua orang. Gitu Pak Ustadz. Terima kasih. Oke, Ibu Yulia, ada satu ayat ya. Eh, Perintah untuk mengkonsumsi yang halal, yang toyib itu kan ada macam-macam. Ada yang perintah khusus kepada Nabi dan Rasul. Ada yang perintah khusus kepada umat Islam. Dan ada yang perintahnya universal. Contohnya ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyib. Itu khitabnya yang diajak ngomong, yang diperintah itu semua manusia. Anas itu kan isim mufrad yang dikasih alif lam itu kan menjadi umum ya. Semua hamba, semua manusia baik itu muslim non muslim itu wajib mengkonsumsi yang halal. Dari sini saya yakin bahwa semua agama itu pada dasarnya mengharamkan minuman keras. Pada dasarnya semua agama itu mengharamkan babi. Nah, saya yakin itu karena ada satu ayat tersebut ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Masalah ada pemeluk agama yang mengkonsumsi minuman keras, makan yang haram babi, itu kan personal-personal. Bahkan orang Muslim pun kan banyak juga yang minuman keras, minuman makan yang haram. Jadi itu kan tergantung pada pribadi masing-masing. Tapi benar tadi yang disampaikan Bu Yuli bahwa nilai halal itu kan juga untuk semua umat manusia. Dan yang dikonsumsi orang itu bisa mempengaruhi karakter dan pekerti serta pribadi seseorang. Ya. Kalau seseorang itu terbiasa mengkonsumsi yang halal, yang toyib, insya Allah ucapannya baik, insya Allah perilakunya baik, dan sebaliknya tentunya. Yang mengkonsumsi yang tidak baik, yang haram, ya saya yakin di sana berpengaruh terhadap eh, bagaimana dia berperilaku, bagaimana dia bermedsos, itu sudah ketahuan. Bahkan ini ekstrim nih ya, ada omongan nih ya dari teman-teman itu. Kalau anaknya di pesantren nuakal ya, susah diatur. Wah ini paling orang tuanya kerjaannya nggak bener ya. Nah, itu ada omongan dari teman-teman gitu. Demikian Mbak Yuli. Silahkan yang lainnya. Kalau enggak, saya teruskan. Ada tersisa dari presentasi. Nah, ini standar hewan darat yang dapat dikonsumsi, yang diharamkan. Nah, ini hewan darat bertaring dan buas, berkuku tajam dan buas, hewan yang dilarang untuk dibunuh seperti burung pelatuk, burung hut-hut, kodok, semut, lebah madu. Nah, ketika mengaudit madu, maka di situ juga harus dilihat proses penyaringannya. Jangan sampai nggak ada proses penyaringan sehingga lebah, anakan lebah itu masuk pada madunya, maka itu tidak ditetapkan halal. Kecuali sudah ada proses penyaringan kok masih terikut satu dua anakan lebah atau telur lebah, itu sudah termasuk makfun an yang dimaafkan.
Hewan yang diperintahkan untuk dibunuh seperti ular, cicak, tikus, kalajengking, dan yang lainnya. Hewan yang berbahaya jika dikonsumsi, kecuali bahayanya telah dihilangkan. Contohnya keripik gandum ya. Kalau gandum itu tidak dihilangkan dulu bahan yang memabukkan bisa membahayakan. Hewan amfibi yang dengan kriteria mampu bertahan hidup dan serta berkembang biak di dua alam, di darat dan di laut. Seperti kodok, ini salamander ini masih dikasih eh, masih ada perdebatan di sini. Kemudian hewan hasyarat dengan kriteria menjijikkan seperti larva, bekicot, tikus, serangga, kecuali belalang dan kokinial. Kokinial ini banyak dimanfaatkan sebagai pewarna, baik warna produk makanan maupun pewarna apa untuk apa ini eh, baju dan yang lainnya. Melata seperti kadal, ular, dan biawak. Nah, ini termasuk kategori bangkai, mati tanpa penyembelian, kemudian hewan yang disebut selain nama Allah, hewan mati dipukul, terjatuh karena tertimpa, diterkam binatang buas, dan yang mati disembelih tidak sesuai dengan standar fatwa. Tadi yang ditanya tentang jalalah, itu hewan yang diberikan pakan dari yang najis atau yang haram, yang sampai berubah aroma dan rasanya. Atau yang terakhir adalah hewan yang dilindungi oleh undang-undang sesuai dengan fatwa MUI nomor 4 tahun 2014. Ini yang dari minuman atau dari eh, apa ya, minuman ya, yang beracun, mabukkan, membahayakan kesehatan manusia. Ini benda cair yang dengan kriteria najis atau mengandung najis seperti darah, nanah, muntah, urin manusia, dan urin hewan, atau beracun, memabukkan seperti minuman beralkohol dan membahayakan kesehatan manusia. Eh, itu tambahan dari saya dari slide. Kita sesi tanya jawab lagi, diskusi. Assalamualaikum guys. Salam ya. Mau nanya tadi guys, ada di slide tadi disampaikan salah satunya hewan nggak boleh dibunuh adalah kodok. Di dua slide itu ada dilihat tadi dua alam juga ya udah ya nggak boleh. Cuma di masyarakat kita ini katanya kodok itu boleh dimakan. Apa memang seperti itu atau gimana? Apa memang ketentuan halal haram tadi? Kodok masuk apa dia? Nggak ada ya di sini yang dilarang dibunuh ya. Ada yang di slide Ini ya, ah, ini terus ada yang amfibi. berikutnya. Ini ya. Ya, terus di poin A atau B tadi itu. Di depan. Ini tiga. Oh, kodok ini ya. Ini coba saya kaji lagi nih ya, apakah benar masuk di kriteria ini. Tapi yang jelas kodok itu dia masuk di amfibi ya. Tapi di masyarakat kita kayak bisa dimakan bahkan gitu ya. Gimana tuh? Ya, tidak semua yang dimakan, yang biasa dimakan oleh orang itu kan boleh ya, halal ya. Karena ya ini perlu kita luruskan. Kodok ada yang mengatakan dia sebagai obat untuk obat gatal ya. Kodok dan cicak ya. Dulu waktu kecil saya nggak apa karena belum terbiasa ke dokter. Ya orang tua memberikan kita makan kodok ya setelah digoreng ya. Ya itu karena satu anggapan bahwa bila keadaan mendesak atau darurat, itu dibolehkan. Ya, padahal di sana kan ada cara lain secara ilmiah bahwa dokter di sana ada obat yang bisa menyembuhkan penyakit gatal.
Tapi pada dasarnya kodok itu termasuk hewan yang diharamkan karena dia hidup di dua alam. Hidup di dua alam artinya dia mampu berkembang biak di darat dan di air. Nah, itu yang disepakati oleh ulama di dalam literatur buku literatur fikih ya. Selain kodok, kita belum menemui satu spesies yang dinyatakan secara jelas contoh dari hewan barmai atau hewan amfibi yang dilarang oleh oleh agama, oleh ulama-ulama tempo dulu ya. Jadi jika ada satu kasus misalnya atau satu pelaku usaha yang eh, menanyakan terkait dengan hewan barmai atau hewan amfibi, perlu kita kaji lebih dulu. Apakah betul hewan tersebut itu berkembang biak dan hidup di dua alam? Demikian, Bapak. Ya, ya, ya berarti kodok itu terkategorikan haram ya, ya, ya. Haram ya, ya, Dan juga tidak boleh dibunuh ya, ya. ya. Ah, kalau tidak dibunuh, saya masih ragu-ragu ya. Mungkin slide nanti saya perlu kaji dulu, atau mungkin perlu dihilangkan kata kodok dimasuk ke kriteria dilarang untuk dibunuh. Ya, baik ya. Terima kasih. Silakan kalau ada pertanyaan lain. Nggak ada Pak, ajen Pak. Ah, udah cepetan lah. Silakan. Silakan Mas Arif. Sudah? Kalau sudah saya lanjutkan lagi. Nah, ini terkait dengan mikroba. Mikroba itu pada dasarnya adalah suci, maka boleh dikonsumsi. Yang menjadi titik kritis dalam mikroba adalah dalam pengembangbiakannya. Apakah mikroba atau produk mikrobial itu ditumbuhkan dalam media yang ada unsur najisnya atau tidak. Nah, kalau najisnya perlu dilihat apakah dia najis mughaladah atau najis selain mughaladah. Kalau yang najis selain mughaladah perlu ada proses penyucian di situ. Dimungkinkan ada proses penyucian untuk menjadi suci dan halal untuk dikonsumsi. Nah, kalau ada proses pertumbuhannya itu memanfaatkan unsur babi dan turunannya, dalam tanda kutip dia termasuk najis mughaladah, maka tidak diterima. Ini terkait tadi produk minuman. Produk minuman yang mengandung alkohol itu batas alkohol non khamr itu batasannya adalah di bawah 0,5%. 0,5% itu didapatkan dari mana oleh MUI? Itu atas penelitian satu hadis bahwa Nabi itu mengizinkan para sahabat untuk meminum perasan nabit ya. Nabit itu air infus ya. Nabit dari korma atau dari anggur itu sampai pada 2 hari. Pada hari ketiga, Nabi itu uh, menyuruh untuk menuang, dan pada satu saat Nabi menyuruh untuk diberikan kepada budak-budak ya, pada pembantu. Ini ada kemungkinan uh, disuruh dibuang karena sudah ada alamat atau tanda-tanda perubahan ya. Perubahan menjadi homer, mulai dari aroma, warna, dan rasa. Nah, jika belum terdapat perubahan dari aroma, rasa, dan warna menjadi khamr, maka dibolehkan untuk diberikan kepada pembantunya. Nah, dari hadis ini diteliti bahwa pada hari ketiga kandungan alkohol suatu perasan buah itu sudah mencapai pada 0,5% ke atas. Dan itu jadikan sebagai standar produk minuman yang mengandung alkohol non-khamr.
Untuk yang non home, untuk yang produk non minuman, itu nggak ada batasan maksimal. Ini kosmetik ini nggak ada kaitannya dengan MBG ya, termasuk juga obat-obatan nggak ada kaitannya dengan MBG. Ini tadi standar nama eh, dan standar bentuk dan kemasan suatu produk. Dan ini yang terakhir juga tidak ada kaitannya dengan MBG. Baik, saya serahkan kepada Bu Rifah jika ada pertanyaan dan diskusi lanjutan. I- izin ya, tanya terus nih. Ya, Boleh ya? silakan. Izin Bu Silakan. moderator, mohon maaf. Langsung aja ya Bu ya, karena waktu juga ya. Ya, jadi Silakan, gini, silakan. saya ingin tanya, guys. Itu kan produk alkohol tadi seperti alkohol. Di kosmetik kan juga ada alkohol. Hmm, Kalau di segi makanan mungkin jelas itu haram hukumnya ya. alkohol Tapi apa ini? bagaimana? eh Sorry, jenis alkohol yang Homer. alkohol di atas 5% lah contoh, atau Oke, untuk ya. produk apalah gitu bahasanya. Yang penting alkohol. Ya. Eh, Bagaimana dengan untuk pemakaian di luar kulit? Apakah kalau di kategori najis, apakah alkohol bisa dikategorikan najis kan? Enggak, ini ya belum ada ya kejelasan tentang najis atau tidak alkoholnya. Oke. Nah, terus yang kedua, kalau kamar ya jelas, apakah tadi disampaikan di situ, kamar itu hal yang memabukkan kan bahasanya, bukan berarti eh, alkohol jelas memabukkan tapi bukan di kategori kamar gitu artinya. Nah, yang sekarang kalau semakanan yang lain contoh yang dapat memabukkan, contoh kita makan apa ya, kan ada mungkin ada produk makanan itu dapat menimbulkan apa ya, memabukkan gitu, otomatis walaupun dia tidak jenis kamar tapi dia memabukkan, berarti hukumnya dikategorikan halal ya, ya. Mungkin itu pertanyaan saya ya. Makasih. Baik, yang pertama, kita harus pilah-pilah dulu ya antara alkohol Homer dan alkohol industri non Homer. Kalau alkohol dari industri Homer, maka jelas di situ ada dua hal kenapa diharamkan. Yang pertama karena dia memabukkan, yang kedua karena dia najis. Jadi kalau sudah Homer, maka uh, di situ tidak ada toleransi kandungan presentasinya. Meskipun di bawah 1%, tetap haram untuk digunakan. Apapun produknya, produk makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik tidak diperbolehkan. Karena dia selain memabukkan, ada sifat najisnya di situ. Yang kedua, alkohol non-homer. Itu ada pengaturannya. Alkohol non-homer ya, ada pengaturannya. Untuk produk minuman itu adalah di bawah 0,5%. Selain produk minuman seperti makanan, kosmetik, obat-obatan itu tidak ada batasan maksimalnya. Dengan syarat apa? Tidak membahayakan dan tidak disalahgunakan. Nah, itu kuncinya Pak Asman. Bisa dipahami ya? Ya insya Allah ya. Tadi ada pertanyaan kedua ya? Saya lupa. Ya, ya, mengenai Homer itu tadi kan ada intinya memabukkan gitu bahasanya. Walaupun Hmm. dia bukan jenis alkohol, tapi sejenis makanan ataupun minuman memabukkan, ya itu termasuk kategori khamar. Oke, kita merujuk kepada keputusan BNN saja. Apa yang termasuk kategori yang narkotika dan itu yang tidak boleh disalahgunakan itu. Contohnya misalnya daun ganja. Itu termasuk memabukkan meskipun dia tidak termasuk bagian dari minuman ya. Demikian Pak Asman ya. Jadi yang memabukkan atau yang termasuk kategori mukhaddirat al-khamr itu tidak harus dari minuman ya. Tapi bisa jadi benda padat seperti serbuk
Serbuk apa itu biasanya? Pil koplo dan yang lainnya itu. Nah, itu juga termasuk kategori Homer ya. Demikian Pak Azman. Baik, kasih ya. Oke. Masih ada waktu 9 menit. Bu Rifa, kayaknya sudah nggak ada lagi yang didiskusikan. Ada yang raise hand? Silakan Pak Jul. Izin Silakan Pak Kiai, Zul. eh, untuk contoh di MBG ini makanan MBG ini, izin SPPG ini, apakah produk yang nanti kita apa namanya kita uji atau kita pantau itu semua bahan-bahannya harus bersertifikat halal harus saja bagaimana? Oke, Pak Jul ya. Ini kalau SPPG itu wajib punya menu berapa minggu dirubah. Daftar menunya berapa berapa macam Pak Jul? Contohnya contoh satu minggu tuh 6 atau 5 begitu. Iya, berapa hari dia berputar dari awal lagi? Hanya biasanya 6 hari ya, kalau nggak salah 5 hari lah minimal gitu. Oh gitu ya. Tapi gini Pak Jul, pada prinsipnya ini yang agak repot kita lalui di si halal ya. Bahwa kalau ada perubahan bahan atau penambahan produk harus dilaporkan ke BPJBH. Dan melaporkannya di situ kan nanti ada imbasnya. Harus ada proses audit ulang. Harus ada sidang fatwa halal. Sehingga itu membutuhkan biaya. Seperti itu Pak Usep ya. Ya, dan minimal Itu. waktunya. Nah, efeknya itu. Dan MBG ini termasuk jenis reguler yang sedang atau besar atau kecil Pak Usep? MBG biasanya di skala UMK, Pak. Mikro OMK. kecil, Pak. Ustaz. Nah, itu berapa itu standar pembiayaannya? Eh, Kurang tahu kalau biaya, tapi biasanya MBG itu punya menu banyak, Pak Menu, Yai. ya menu banyak kan ya. Hanya memang nanti kan sifatnya di siklus tuh, begitu. Hmm. Artinya harus kita siasati ketika mendaftar itu kita daftarkan yang maksimal. Betul, betul. Sebab nanti kalau ada perubahan bahan, ada penambahan menu, itu harus dilaporkan lagi dan melaporkan itu ada dampak pembiayaan. Saya kurang tahu pembiayaannya berapa ya. Kalau menengah dan mikro dan menengah ini berapa saya nggak tahu. Mikro kecil. Kecil. Mungkin di bawah 5 juta ya. Iya, kalau itu sih seperti itu, Pak. Ya, ya. Kalau besar kan Ini sampai yang pasti 12 ya juta. harus berkorban waktu lagi gitu kan. Iya, Makanya iya. betul sarannya daftarkan semua menunya, termasuk semua bahan yang digunakan pada saat proses awal itu. Demikian Pak Jun. Hmm. Silakan Pak Usep, tinggal 5 menit. Oh ya, baik Bapak Ibu sekalian, mungkin waktunya sudah mau berakhir. 5 menit lagi akan selesai sesi Pak Yai. Mungkin ada closing statement dulu dari Pak Yai. Silahkan Pak Yai. Hmm, apa closingnya? Ya, semoga Bapak Ibu semuanya ini menjadi duta halal ya, duta halal bagi negara kita, bagi masyarakat kita. Eh, Tidak hanya ada unsur bisnisnya di situ, tapi ada unsur ibadahnya di situ ya. Bahwa setiap pekerjaan kita kalau kita niatkan untuk ibadah, maka di situ ada dua dua pahala, dua
pahala. Pertama pahala memberikan eh, apa jasa kepada orang dan kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau ibadah kita hanya dibatasi dengan sholat 5 waktu kan sangat terbatas ya nilai pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja Pak Asep. Semoga Ya, berkah semua baik. usaha dari Amin, amin. Bapak Ibu Terima kasih. semuanya. Baik, terima Halo. kasih Pak Yai atas materinya. Dengan demikian berakhir sudah materi yang sampai Pak Yai. Mudah-mudahan apa yang